Sudah tanggung jawabnya sudah memberikan PNN. Jiwasraya juga bilang bahwa dia tidak ketergantungan dari pemerintah, jadi uangnya itu uang dari PNN, dan untuk itu jalan yang terbaik adalah membuat restrukturisasi. Ya kan? Kembali kami sebagai nasabah yang menolak pemindahan polis dari Jiwasraya ke luar perusahaan, kami sudah tolak. Apakah itu namanya restrukturisasi atau mutasi atau apa namanya, kami sudah tolak karena kami tidak mau dimutasi dialihkan ke perusahaan yang lain, karena itu pun dibenarkan oleh peraturan OJK. Jadi kami bertindak itu sesuai dengan peraturan OJK, dan dalam peraturan OJK bahwa uang polis kami akan diselesaikan, dibayar setelah 30 hari dalam tempo 30 hari. Tapi sejak kapan berarti 30 hari? Udah menyatakan menolak, itu harus dilaksanakan. Itu ada POJK-nya. Nah, hal ini tidak mereka lakukan dalam melakukan kewajibannya. Terus semua cerita panjang lebar. Makanya saya bilang kami mengikuti ini dari awal, dan 6 tahun. Jadi istilahnya kalau cerita tentang Jiwasraya sudah lengkap, karena saya punya punya rekaman. Media apapun kalau ada memuat tentang Jiwasraya, saya kutip dan saya printing, ya kan. Jadi hampir 20 rim kutipan itu. Dan karena saya menggeluti bidang ini, ya kan, masalah ini, ada anak yang bikin ujian S1, skripsinya ambil bahan daripada saya. Yang S2 juga ada, tapi yang S3 belum, ya kan. Jadi kami ambil berkahnya aja, hikmahnya. Walaupun kami sulit, kami juga bisa berproduksi ya, yang positif. Nah, udah itu. Terus dia tetap bertahan, tidak akan mau merubah prinsip restrukturisasi katanya. Ya itu silakan saja kalau kami tidak mau, karena kami berpedoman pada perjanjian polis. Karena restrukturisasi tidak ada di dalam perjanjian polis, dan kami juga patuh kepada konstitusi, sebab negara kita adalah negara hukum. Ya, Undang-Undang Dasar 45 yaitu pasal 1 ayat 3 itu jelas kita harus patuh, dan pejabat-pejabat itu juga disumpah dan harus melaksanakan undang-undang. Itu kita komit. Dan Undang-Undang Dasar 45 pasal 28H ayat 4, hak milik seseorang tidak bisa dirampas semena-mena oleh siapapun juga. Ini kan hak kita ini direbut semena-mena, walaupun pakai bunyi restrukturisasi, perintah menteri, itu nggak boleh. Kebijaksanaan, maka saya bilang ada di situ bahwa kebijakan itu, kebijakan menteri tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu ada kastanya, ya kan. Kasta yang rendah nggak boleh ngelangkain yang lebih tinggi. Jadi itu prinsip kami. Ya terserah dia mau mau restrukturisasi, kami nggak ada, udah komit. Terus terakhir, ya kan, kami kan dari Bank Assurance Lancas, mohon dikembalikan kepada Bank Assurance. Bank Assurance kami adalah BRI, tolong dikembalikan ke Bank, ya kan, uang kami nanti ke Bank BRI. Itu urusan mereka berdua sesama BUMN. Bagaimana nalangin uang saya itu urusan. Itu salah satu solusi yang katanya yang katanya susah. Makanya saya kasih solusi. Ini cara yang terbaik untuk mengurangi bebannya. Gitu tadi. Totalnya berapa, Pak?
Apanya? Kalau dinominalkan berapa? Saya kan apa namanya itu gugatan 500 juta Per orang? Iya, satu orang. Satu orang 500 juta 5 dikali, juta. ada berapa orang yang belum? Yang ada yang mau 6 orang. yang menolak, Iya, 6 orang ya? 6 orang, ya, teman-teman saya. Dan saya mewakili mereka. Iya, ya, 6. Tolong disampaikan, tadi juga bilang kami mewakili mereka. Ada satu yang sudah nyerah inkrah dari Surabaya, Sudargo, Dikis apa namanya? Ya. Itu salah satunya. Langkah selanjutnya apa, Pak? Setelah ini, Pak? Selanjutnya kami akan membuat surat kepada OJK, karena ini peran OJK untuk bertindak. Apalagi dia ada Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 PPSS P2SK, ya kan, pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Di situ dia bisa sebagai penyidik, ya kan, bisa action langsung gitu, dan juga bisa manggil polisi atau jaksa. Walaupun namanya kalau menurut kami impossible, itu nggak ada ya kan, nggak mungkin lah. Tapi ya kita sebagai negara hukum ya kita challenge, ya kan. Nanti kan ada rekaman jejak nih. Generasi berikut, kurang ajar nih katanya, hukum di kangkang gitu. Jadi makanya saya bilang kasihan mahasiswa sekarang itu ya, ceritanya idealis tapi prakteknya implementasinya jauh berbeda. Berarti Bapak minta OJK menggunakan kewenangan sebagai penyidik ya? Penyidik untuk menyelesaikan. Yang menyelesaikan. Karena udah pelanggaran undang-undang OJK-nya dilanggar. Jadi OJK itu jangan duduk manis. Sepertinya nggak mau tahu. Maka dibilang sekarang katanya itu terserah pemegang saham. Padahal undang-undang OJK, ya kan, OJK boleh mencabut izinnya, ya kan, tanpa diminta, kan maunya dipulangkan, gitu kan. Undang-undang boleh mencabut izinnya, pasal 9H, pasal 9, ya kan. Gitu. Berarti tadi kan belum ada kesepakatan berarti. Ya, Jadi Jiwasraya Kemenkeu bertahan, Bapak bertahan, ya. Berarti belum ada kesepakatan itu seperti apa, Pak? Ya udah, dia tadi kan berita acara itu apa yang dibicarakan dituangkan dalam berita acara, apa keinginan kita, ya saya tadi mohon kepada Ibu dari OJK, Bapak Ombudsman, apa yang ditulis saya tolong dijawab secara tertulis. Mau nolak, mau tidak, itu urusan dia kan. Karena itu rekaman kejadian, ya kan. Oke, siap. Ada lagi, Mbak? Saya mau tanya dong, Pak. Tadi karena kan ini mungkin kasusnya kalau Bapak baru saya tulis ya. Saya ingin tanya dong lebih detail kapan harusnya OJK itu Jiwasraya itu membayar uang Bapak. 30 kan katanya 30 hari. Jadi awalnya itu harusnya berapa, terus batas waktunya harusnya apa? Jadi kami itu keputusannya 21 Juli, ya kan? 21 Juli putusan hakim inkrah. Tahun berapa? Tahun 2021. 2021 ya, inkrahnya. 2021. 2021, ya kan? Pada saat itu, ya kan? Dalam POJK nomor 69, saya lengkapin ya, biar enak. Pas POJK 69 tahun ini apa namanya 16 pasal 40 ayat 3, ya kan, apabila klaim sudah melalui putusan pengadilan, ya udah inkrah, dia harus menyelesaikan dalam tempo 30 hari diminta. Berarti harusnya udah 2 tahun yang lalu ya? Iya. Agustus sudah kelar harusnya ya? Kelar, kalau dia patuh aja dia bisa kelar itu. Selama 2 tahun ini jawaban mereka seperti apa, Pak? Mungkin. Jawabannya itu, nggak ada jawabannya. Saya itu ke Menteri Keuangan 13 kali surat, baru terakhirnya dua kali pakai email aja ngejawabnya, ya kan. Terus juga Menko Polhukam juga bikin surat, suruh gugat lagi kepada pengadilan. Memangnya kita serikaan bolak-balik ke pengadilan, ya kan? Aneh gitu. Orang Menko Polhukam bilangnya mesti gugat lagi katanya, ya kan? Ngeyel jadinya kan.
itu melecehkan orang gitu kan. Bukan saya nggak respon. Kemarin saya bikin surat lagi soal masalah perintah presiden bahwa tentang inkrah negara harus diselesaikan karena itu kewajiban negara. Itu saya suratin lagi, ya kan? Belum dijawab juga, udah disusulin juga surat itu, belum juga dibalas coba. Ya begitulah kondisinya sekarang. Oh ya. Terus Pak, saya mau tanya dong Pak, sampai saat ini total yang masih menolak itu ada berapa Pak? Total yang menolak. Tadi kalau di media kan 900, di Detik itu ya, nilai uangnya 187, ya kan. Sementara tadi saya tanya kata 300-an, ya kan. Tapi setahu saya, ya kan, media yang lalu 58 orang itu udah berkurang. Jadi 58 orang sudah berkurang, ya kan. Tapi kali ini kok 6 orang tadi? Ini kan udah punya putusan. Oh. Yang lain pada masih gugat-gugat, masih bengong gitu kan. Oh iya. Berarti yang punya putusan 6 orang ya? 6 orang. Oh iya. 6 orang. Jadi 500 juta itu untuk 6 orang? Enggak, sendiri. Bapak? Iya. Per orang. Ya sekitar ya ada yang 200, 350. Jadi sekitar 1,3 M lah. 1,3 M. 6 orang? 6 orang. Iya, 6 orang itu. Yang 300 itu mereka kenapa Pak? Apa? Nggak sampai putusan itu kenapa Pak? Sampai putusan, cuma yang dipanggil saya sendiri, istri saya kan yang dipanggil gitu. Siap. Tapi dia juga tadi untuk sekalian mewakili yang 6 orang. Walaupun yang dipanggil tadi cuma kami gitu. Sebelumnya udah ada janji belum sih Pak dari Kementerian BUMN untuk membayarkan sejumlah yang Bapak tuntut ini 500 juta? Oh, bagaimana ya? Surat aja udah 13 kali baru balas 2. Yang pertama, surat pertama dia bilang bahwa itu urusan korporasi kan. Dia bilang, bukan. Makanya saya bilang sama pendidikan, saya dulu pegawai negeri, saya juga paham administrasi negara bagaimana, aturannya juga seperti apa. Saya bilang, waktu dia bilang ini urusan korporasi, saya datang ke Jiwasraya kan. Jiwasraya dia bilang, berangkat tangan di rootnya. Bahwa kita udah nggak punya kewenangan lagi ini yang ditarik. Itu dia ceritanya. Kan kalau yang kemarin saya sempat kita ke tempatnya Pak ini Pak Oce itu kan kalau kita ikut restrukturisasi jumlah uangnya itu tidak total yang dibalikan segitu ya Pak, masih ada potongan lagi. Kalau misalnya nanti inkrah ini seluruhnya ya Pak dan ya kita minta kan apa yang putusan pengadilan sesuai putusan pengadilan. Sebetulnya kami 500 itu nggak pakai ada bunga-bunganya, cuma pokoknya aja kan. Berarti belum ada sama sekali tadi percakapannya nggak putus ya kan, masing-masing pihak bertahan. Kami juga udah tahu. Atau nanti ada pertemuan lagi Pak, ada tindak lanjutan setelah ini? Nunggu kabar itu ya. Berarti tadi slide aja ya Pak? Ya.